warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat hikayah, setelah lama tidak berjumpa, lama tidak menyapa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa menyapa kembali. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi nikmat sehat, selalu diberi kelancaran rezeki, halalan thayyiban, amin Allahumma amin. Para sahabat hikayah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang terdapat di dalam kitab Turratun Nasihin, yang mana cerita ini akan menjelaskan tentang kejelekan orang ketika senang mengumbar aib seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Mau'idhatun ruya an Wahab bin Munabbah annahu qala lamma rakaba Nuhun alaihi salam as-safinata adkhala ma'ahu min kulli naw'in zawjaini hatta al-kalba wal hirra wa mana'a al-kulla 'anil mujama'ati li'alla yatawalladu fatadiku safinatu alaihim. Diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah bahwasanya beliau menceritakan ketika Nabi Nuh alaihi salam itu menaiki perahunya. Jadi diceritakan beliau itu memasukkan semua jenis hewan secara berpasangan. Jadi diambil dua-dua. Hattal kalba wal hirah, sampai anjing dan kucing. Tapi dalam perahu tersebut Nabi Nuh itu memberi larangan, memberi maklumat kepada semua penumpangnya bahwasanya di situ dilarang untuk berkumpul, dilarang untuk kawin. Kenapa? Karena nanti ini akan lama. Jadi dikhawatirkan oleh Nabi Nuh ketika ada yang kawin, nanti ada yang beranak, sehingga perahunya itu tidak muat. Makanya dilarang oleh Nabi Nuh. Falam yasbir al-kalbuh fajama'a fara'athul hirra. Kemudian ada kejadian yang mana di situ si anjing ini melanggar aturan yang telah dibuat oleh Nabi Nuh, sehingga anjing ini kawin dan dilihat oleh seekor kucing. Faja'at ila Nuhin wa akhbarathu alaihi salam fada'a Nuhun alaihi salam al-kalbah wala mahu fakhala sabilahu. Kemudian karena ada laporan dari si kucing, akhirnya Nabi Nuh ini memanggil anjing tersebut, anjing yang melanggar aturan, sehingga disidang. Ditanya, kamu melanggar aturan? Dan tidak mengelak lagi karena di situ ada saksinya, si kucing. Akhirnya dimarahi oleh Nabi Nuh. Setelah itu karena masih pertama dikasih peringatan. Fafa'ala dzalika marratan ukhra faja'at al-hiratu wa akhbaratu fada'anuhu alaihi salam al-kalba wa lamahu wa ankarul kalb. Kemudian di lain waktu si anjing ini melanggar lagi, melanggar aturan, melakukan pelanggaran yang kedua kali, sehingga oleh Nabi Nuh dipanggil lagi karena dilaporkan lagi oleh si kucing. Akhirnya berdalih, tidak mengakui. Si anjing ini tidak mengakui. Setelah ditanya oleh Nabi Nuh tidak mau mengakui. Karena seperti itu akhirnya si kucing ini punya usulan kepada Nabi Nuh. Kucing ini berusul begini, faqalat al-hirrah ya Nabi Allah ra'aituhu qad fa'ala falau da'autallaha yadhharu laka alamatuhu wa tabsiruhu bi'ainika. Fada'anuhun alaihi salam rabbahu thumma innal kalba jama'a fashtadda dzalika alaihi bihaitsu la yumkinuhu an fisal hatta ja'a dari rabb akhbaratu. Sehingga usulan si kucing tadi ini Nabi Nuh disuruh berdoa kepada Allah, sehingga nanti
ketika Nabi Nuh itu berdoa, yang jelas di situ akan diijabahi oleh Allah. Meminta petunjuk apakah benar si anjing ini melakukan pelanggaran yang telah dibuat. Akhirnya setelah Nabi Nuh itu berdoa, memang betul si anjing itu melakukan perkawinan, sehingga di situ sangat istilahnya itu sangat menjadi, sehingga la yumkinul anfisol, tidak dimungkinkan untuk bisa, saking serunya, tidak bisa dipisah. Faja'a Nuhun alaihi salam farahuma kadzalika fakhajjala qalbu min dzalik faja'a rabbahu faqala ya rabbi ij'al laha fadihatan ala ru'usil khalaiqi waqtal jimai kama fadahtana. Jadi karena si anjing ini merasa malu karena sudah dipergoki langsung oleh Kanjeng Nabi, sehingga anjing ini merasa ada perasaan kesal, sehingga si anjing ini berdoa. Jadi intinya si anjing ini mendoakan kucing tersebut ketika jima ini supaya diketahui banyak orang. Intinya seperti itu. Karena merasa dipermalukan oleh si kucing. Atas usulan si kucing tadi kan Nabi Nuh itu berdoa supaya jelas apakah benar si anjing ini melakukan atau tidak. Akhirnya karena seperti itu, akhirnya si anjing ini berdoa meminta kepada Allah agar si kucing itu ketika melakukan kawin itu bisa diketahui oleh banyak orang. Akhirnya apa yang terjadi? Fastajaballahu ta'ala da'ahu hatta innal hirah idza jumi'at tasihu hatta ya'lamul khalaiq bi sayhatiha. Sehingga akhirnya doa si anjing ini dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika ada kucing itu melakukan perkawinan, maka dia akan menjerit. Suaranya keras. Sehingga banyak orang tahu. Jadi kalau ada kucing mau kawin, itu bisa dipastikan rame. Itu ukubatan, karena untuk balasan. Ukubah lama kasyaftah satrol kalbi, itu memang merupakan ukubah, hukuman karena dia suka membuka aib si anjing tadi. Jadi impas. Itu tidak baiknya orang yang senang mengumbar aib orang lain. Kadzalika ibnu Adam idza kasyafa satrul mu'minina yakshifullahu satrahu yaumal qiyamah. Begitu juga manusia, anak Adam, ketika dia itu senang melakukan hal-hal yang kurang baik, suka membuka aib seseorang, maka kelak di hari kiamat Allah akan membuka aib orang tersebut. Para sahabat hikayah yang berbahagia, dari cerita tersebut kita bisa ambil hikmah bahwasanya sejelek-jeleknya orang itu tidak usah kita ikut campur. Artinya kita suka membuka aib orang lain, tidak usah, biarkan dia yang tahu dengan yang kuasa. Kita cukup ingkar bil qalbi, tidak usah membuka. Takutnya kalau seperti ini, jadi orang yang suka membuka aib orang lain, maka kelak di hari kiamat Allah itu akan membuka aib orang tersebut. Para sahabat hikayah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan kemanfaatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.